Tuhan. Shalom. Hari ini dengan segenap hati, dengan penuh sukacita, mari naikkan ucapan syukur, mazmur yang terbaik dan pujian bagi Haleluya. namanya. Haleluya. Let's go. Hey, kita berikan sorak-sorai buat Tuhan yang paling mulia. Woo! Hey! Woo! My life down at your feet, you're the only one I need. I turn to you and you are always there. In troubled times, it's you I seek. I put you first, that's all I need. I am alone, I am all to you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Woo! You are always, always there, every how and everywhere. Praise about so deeply within me. You will never, ever change. Yesterday, today, the same. Forever till forever needs no way. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kita serukan Tuhan, Kau sungguh baik. Woo! Hey, You are the way, truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we live in now for you. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we live in now for you. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we live in all for you. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we live in all for you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. haleluya. Kau sungguh baik Tuhan. Ya Tuhan, Kau sungguh baik Bapa. Engkaulah pengharapan kami satu-satunya. Dan tidak ada rancangan-Mu yang gagal atas kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur, Kaulah pengharapan kami Bapa. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam
mendalammu. Berikan sorak-sorai yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darahmu, Darah-Mu, salibmu,
I've been strong and I've been broken within a moment. I've been faithful and I've been reckless at every bend. I've held everything together, watching it shatter. I've stood tall and I have crumbled in the same breath. I have wrestled and I have trembled towards surrender. Changed my heart adrift and drifting home again. Found a blessing till I've been desperate to find redemption. Every time I turn around, Lord, you're still there. I was found before I was lost. I was yours before I was not. Grace to spare for all my mistakes. That part just raised me. And I don't deserve this kind of love. Somehow this kind of love is who you are. It's a grace I could never earn up, to be somebody you still want. But somehow you love me as you find me. Oh yeah. I think your glory needs my praises. But if this borrowed breath is yours, Lord, take it on. You are faithful and you are gracious, and I'm just grateful. I think you've done it as a good thing, you still want my heart. I was found before I was lost. I was yours before I was not. You wear the scars for all my mistakes, and that part just breaks me. And I don't deserve this kind of love. Somehow this kind of love is who you are. It's a grace I could never add up, to be somebody you still want. But somehow you love me as you find me. 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 You love me as you find. Your love's too good to leave me here. Your love's too good to leave me here. Your love's too good to leave me here. Your love's too good to leave me here.
deserve this kind of love. Somehow, this kind of love is who you are. It's a grace I could never earn up, to be somebody you still want. But somehow, you love me as you find me. You love me as you find me. You love me as you find me. Mari saudara kita sembah Tuhan. Kita angkat pujian buat Tuhan yang terbaik. Kau yang memberikan kami kekuatan. Kau yang selalu menyertai kami Tuhan. Biar segala pujian ini Bapa, biar segala penghormatan ini hanya untuk nama-Mu saja Tuhan Yesus. Terima kasih atas cinta-Mu Tuhan. Terima kasih atas kasih-Mu. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Bermasmur buat Tuhan. Katakan Tuhan, Kau sungguh baik, Engkau sangat baik. Terima kasih Tuhan. Kau yang terbaik Tuhan. Hanya bagi-Mu segala pujian kami. Serukan, if you want my heart, if you want my heart, I won't second guess, 'cause I need your love more than anything. And I'm yours. Your love's too good to leave me here. Your love's too good to leave me here. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang memegang tangan kami, Engkau yang pernah meninggalkan kami, Engkau yang selalu memberikan kami kekuatan Bapa. Terima kasih atas penyertaan Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu, terima kasih atas kasih-Mu untuk kami Bapa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara, pada hari ini kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah hal yang sangat penting karena kita memperingati kematian Tuhan. Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani, bahkan untuk memberikan nyawanya kepada kita. Supaya kita tidak binasa, tapi memperoleh hidup yang kekal. Mari siapkan elemen roti dan anggur di rumah saudara dimanapun saudara berada, dan ambil bagian dalam perjamuan kudus pada hari ini. Kita ambil roti di tangan kanan kita, dan saya akan bacakan firman Tuhan buat saudara. Maka pada malam itu, sebelum ia diserahkan, Tuhan Yesus mengambil roti, yang mengucap syukur atasnya, lalu memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Apakah saudara percaya bahwa apa yang saudara pegang saat ini bukanlah roti biasa, tapi tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Tubuhnya terpecah bagi kita saudara. Darahnya melayakkan kita. Bilurnya menyembuhkan kita. Kalau saudara mengalami kelemahan saat ini, taruh tangan di mana saudara punya kelemahan. Dan percaya bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan saudara. Kita ambil cawan anggur di tangan kanan kita.
Dengan cara yang sama Tuhan Yesus mengambil cawan lalu berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya bahwa yang saudara pegang saat ini bukan cawan atau anggur biasa, tapi darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Thank you Jesus. Mari bersyukur saudara. Bersyukur buat kasih-Nya. Bersyukur buat kuasa-Nya. Bersyukur buat pengorbanannya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur Engkau sungguh baik, sangat baik, amat baik. Tidak ada artinya Tuhan hidup kami tanpa pengorbanan-Mu. Tapi Engkau yang kaya jadi miskin supaya kami yang miskin jadi kaya. Engkau yang kuat jadi lemah. Di kayu salib disalibkan. Supaya kami yang lemah dikuatkan dan beroleh hidup yang kekal. Kami terima kesembuhan saat ini. Kami terima pemulihan saat ini. Kami terima kuasa-Mu saat ini. Angkat tangan-Mu dan sembah Dia. Sembah Dia. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kita akan akhiri perjamuan ini dengan berdoa, doa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. God bless you, church. Haleluya. Betapa kita bersyukur hari ini kita boleh kembali berjumpa di dalam ibadah yang luar biasa penuh dengan berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita persiapkan hati untuk membawa persembahan bagi Tuhan. Tapi sebelum itu, diingatkan kembali bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Oktober yang akan datang akan diadakan vaksinasi kembali di tempat ini di Basilea Convention Center. Untuk vaksin pertama ataupun vaksin kedua, Bapak Ibu sekalian dapat mendaftarkan diri melalui link yang tersedia ataupun melalui QR Code. Silahkan scan dan daftarkan diri. Baiklah, kita siapkan hati untuk membawa persembahan. Terlebih dahulu firman Tuhan mengingatkan kita dari dalam Mazmur 116 ayat yang ke-12. Bagaimana hendak ku balas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Mari pagi ini, hari ini, kita membawa persembahan ke rumah Tuhan dengan sikap hati yang sungguh-sungguh mau membalas kasih Tuhan. Karena begitu besar kasih-Nya, kita belajar mau taat. Membawa persembahan kita karena mengasihi Dia yang luar biasa. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita siapkan hati dan kita satu di dalam doa. Bapa dalam surga, betapa kami bersyukur. Hari ini kami masih boleh beroleh kesempatan untuk membawa persembahan ke rumah-Mu. Adalah anugerah Tuhan yang indah ketika kami masih diberi kepercayaan, kesempatan untuk membawa persembahan bagi-Mu Tuhan. Sebab segala sesuatu yang ada pada kami sadari semua datang daripada-Mu. Dan hari ini kami mau kembalikan semuanya guna hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Biar kiranya perkenanan-Mu turun atas persembahan kami yang kami bawa pada hari ini. Dan Tuhan, kerinduan kami adalah hati Tuhan Yesus disukakan. Dan biar melalui persembahan ini, nama Tuhan yang ditinggikan. Dan pekerjaan Tuhan di muka bumi boleh dilaksanakan. Terima kasih Tuhan, boleh digenapi kehendak-Mu, rencana agung-Mu boleh digenapi. Itu kerinduan kami Tuhan, dan kami bersyukur buat segala sesuatunya. Kami mau membawa persembahan ini dengan ucapan syukur, dengan kasih kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat membawa persembahan ke rumah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
Hai saudara, pada saat ini kami rindu untuk mengajak saudara bertumbuh dalam Kristus dengan mengikuti program The Journey yang disediakan oleh gereja. The Journey adalah program pemuridan Christ Cathedral yang didesain secara khusus untuk memperkaya iman dan pengetahuan saudara dalam Kristus. Di kelas Next Step, saudara akan belajar mengenai dasar iman Kristen dan visi misi Christ Cathedral dan bagaimana saudara bisa menjadi jemaat tertanam di Christ Cathedral. Di kelas FX atau Follow Christ, saudara akan mengalami lawatan Tuhan dengan sesi-sesi yang kami sediakan mengenai hati Bapa, hati yang benar, hati yang merdeka, dan kuasa Roh Kudus, di mana setiap saudara akan mengalami jamahan Tuhan dan terobosan dalam hidup saudara. Ada FX Family yang didesain untuk keluarga, dan FX Atmosphere yang didesain khusus untuk anak-anak muda. Di kelas Empowered Pray and Word, saudara akan belajar bagaimana cara berdoa, bagaimana bisa membaca firman Tuhan dengan baik, dan menghidupi kuasa firman Tuhan di dalam hidup saudara. Kelas-kelas The Journey akan dimulai beberapa minggu lagi, tapi mulai hari ini registrasi dibuka. Maka itu kami mengajak dan mendorong saudara untuk bisa registrasi secepat mungkin menggunakan QR code on your screen atau hubungi nomor hotline gereja supaya saudara tidak ketinggalan kelas-kelas ini, karena saya percaya bahwa saudara akan diberkati lewat kelas-kelas The Journey. Sampai ketemu di kelas-kelas The Journey. God bless you and see you soon. Shalom Jemaat GBI Christ Cathedral yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa melayani Anda di dalam ibadah online ini. Saya juga tentu berterima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan oleh Pastor Riza Kasidi dan seluruh tim pengembalaan yang ada. Dan saya berdoa supaya saudara tetap bisa maju bertumbuh di dalam anugerah Tuhan. Baiklah, pada hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Jemaat yang Bertumbuh. Kita akan baca Kisah Para Rasul 2 ayat 46 dan 47 yang berbunyi demikian. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara sekalian, kita melihat bahwa jemaat mula-mula mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Walaupun mereka pada waktu itu belum punya gedung gereja, bahkan kemudian mereka mengalami penganiayaan. Tetapi mereka bertumbuh baik secara kuantitas, jumlah mereka tiap hari makin bertambah. Dan yang kedua juga bertumbuh secara kualitas. Ada kasih dan kesehatian di antara mereka. Mereka adalah umat yang gembira penuh dengan sukacita. Dan kita tahu sukacita adalah buah Roh Kudus. Mereka adalah jemaat yang tulus, punya integritas. Suka memuji Tuhan, bukan mengagungkan diri atau sombong. Dan mereka disukai semua orang. Ini bicara tentang karakter yang baik. Sehingga banyak orang akhirnya juga percaya kepada Kristus. Nah, kita juga di tengah pandemi COVID-19 ini, walaupun masih banyak kita harus beribadah di rumah masing-masing, iman kita tidak boleh goyah, kita harus makin bertumbuh. Di rumah kita juga harus mengadakan mesbah keluarga, di mana suami, istri, orang tua, dan anak bersyukur, berdoa, menyembah Tuhan. Saudara sekalian, kita bukan hanya menjadi jemaat yang tertanam, tetapi harus bertumbuh, bahkan berbuah lebat dalam segala musim kehidupan. Nah, hari ini saya ingin ajak saudara melihat apa ciri dari pribadi yang imannya tumbuh, yang akhirnya menyebabkan gereja pun akan mengalami pertumbuhan. Kita akan mengeksposisi Kisah Para Rasul pasal yang ke-11, seluruh ayat. Dan kita akan belajar apa yang merupakan ciri jemaat yang bertumbuh secara rohani. Atau apa cirinya sebuah gereja itu mengalami pertumbuhan. Ada 3M yang saya mau bagikan. Yang pertama, jemaat atau gereja yang bertumbuh adalah jemaat atau gereja yang mengatasi konflik dengan kasih. Dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 1-4 dikatakan demikian. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka. Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut. Katanya, bla bla bla.
Nah, ayat 18. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang lalu memuliakan Allah, katanya. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Saudara sekalian, gereja adalah persekutuan umat percaya yang seharusnya ditandai oleh kasih. Tetapi kita tidak bisa pungkiri kadang-kadang ada konflik yang terjadi oleh sebab adanya perbedaan pendapat. Nah, ini juga kita baca dalam ayat 2 dan 3 tadi. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang Yahudi dari golongan bersunat yang sudah jadi Kristen berselisih pendapat dengan Petrus. Dan mereka berkata, engkau masuk ke rumah orang yang tidak bersunat dan makan bersama dengan mereka. Saudara, kadang-kadang bukan hanya di dalam gereja, di keluarga pun terjadi keributan karena salah paham. Karena apa yang kita anggap baik belum tentu dianggap baik oleh orang lain. Begitu juga sebaliknya. Saya ingat satu kali ada seorang istri yang berulang tahun dan suami berpikir, wah hari ini saya mesti kasih hadiah apa ya? Lalu dia pikir-pikir, oh kalau makan bersama dengan keluarga, istri suka makan kepala ikan. Jadi dia pikir, wah udah saya belikan sup kepala ikan saja kalau saya pulang dari kantor. Jadi dia beli 5 kepala ikan, saudara sekalian. Ya supaya istrinya bisa menikmati makanan itu. Jadi waktu dia pulang dari kantor, dia bilang happy birthday. Dia siapkan semua makanan dan ketika dibuka, dia bilang, istriku selamat ulang tahun. Ini makanan kesukaanmu, silahkan nikmati sendirian. Istri kaget karena lihat ada 5 kepala ikan di sana. Dia nangis, saudara. Kamu keterlaluan. Masa kamu gak ngerti saya? Loh, suami bingung. Loh, ini kan makanan kesukaan kamu, kenapa kamu gak mau? Istrinya bilang, saya itu gak doyan kepala ikan tahu. Saya doyan daging ikan. Tapi karena tiap kali kita makan, kamu makan dagingnya, anak-anak makan dagingnya, aku ngalah. Masa sekarang aku ulang tahun kamu juga kasih kepala ikan? Wah, saudara sekalian, rupanya kesalahpahaman terjadi. Nah, Tuhan sebetulnya ingin kita sehati, baik dalam keluarga, dalam gereja, dalam masyarakat. Karena di mana ada kesatuan, di sana berkat Tuhan akan mengalir. Jika demikian, bagaimana kita mengatasi perpecahan karena perbedaan? Solusinya adalah kita harus memberi klarifikasi dengan kasih. Itu yang dilakukan oleh Paulus ketika orang-orang Yahudi mulai menyalahkan dia. Karena dia makan dengan orang-orang yang tak bersunat. Dikatakan ayat 4, tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut. Jadi mesti ada penjelasan supaya clear. Dan penjelasannya itu dicatat di ayat 5 sampai 17. Saudara bisa baca tapi saya akan jelaskan ringkasnya begini. Satu kali Petrus ada di kota Yope, dia berdoa dan mendapatkan vision, penglihatan dari Tuhan. Ada kain lebar turun dari langit dan dia melihat ada banyak binatang-binatang haram di sana. Lalu dia mendengar suara dari sorga, sembelihlah dan makan. Nah, Petrus tidak mau karena dia tahu bagi orang Yahudi itu adalah makanan yang haram. Tetapi ayat 9 dari kisah 11 berkata, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Sampai 3 kali dia mendengar suara semacam itu. Nah, masih bingung. Tiba-tiba dia melihat ada 3 orang dari Kaisaria yang disuruh oleh Cornelius datang ke rumah tempat Petrus nginap dan menjemput dia untuk pergi ke rumah Cornelius. Akhirnya berangkatlah Petrus dan setibanya di rumah Cornelius, si Cornelius ini cerita bahwa dia didatangi malaikat dengan pesan ini. Itu dicatat dalam kisah 11 ayat 14. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu. Karena itulah Petrus kemudian tahu, oh itu sebabnya saya diundang ke sini. Maka berkhotbahlah dia menyampaikan Injil, kabar baik tentang Yesus Kristus yang akan membawa orang pada keselamatan. Dan pada saat Petrus berkhotbah belum selesai, itu Roh Kudus turun. Cornelius dan keluarganya penuh dengan Roh Kudus, saudara sekalian. Sampai akhirnya Petrus bilang, waduh, ini orang sudah penuh Roh Kudus semuanya. Apa halangannya kalau saya membaptis dengan air? Dia udah dibaptis Roh Kudus dulu sama Tuhan. Maka kemudian dibaptislah Cornelius dan keluarganya itu dalam baptisan air oleh Petrus.
Nah saudara sekalian, ketika Petrus menjelaskan hal itu, clear, ada klarifikasi. Hasilnya ayat 18 tadi. Ya, klarifikasi yang baik melenyapkan kesalahpahaman orang-orang Yahudi yang mendengarnya menjadi tenang lalu mereka memuliakan Allah. Nah begitu juga kalau ada kesalahpahaman yang terjadi, jangan marah, emosi, wah ngancem ini itu. Ayo duduk bersama, bicarakan dengan baik. Karena itulah ciri orang yang bertumbuh dewasa. Tidak mengedepankan emosi tetapi berpikir dengan jernih, menenteramkan hati dan mau mendengarkan pandangan orang lain. Di kemudian hari, Petrus juga mencatat dalam surat 1 Petrus pasal 3 ayat 15. Dia bilang begini, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi harus dengan lemah lembut dan hormat dan dengan hati yang nurani yang murni supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Nah jadi kalau ada kesalahpahaman jelaskan dengan lemah lembut, dengan tulus, dengan perilaku yang baik. Sehingga akhirnya masalah bisa diatasi. Ya, perlu klarifikasi. Saya ingat satu kisah, ada seorang suami yang sudah tidur tiba-tiba dia dengar suara handphone istrinya berbunyi. Tidit, tidit, begitu. Dia lihat ini udah malam siapa yang meng-SMS atau mengirim pesan chat kepada istri saya. Dia penasaran, dia lihat saudara, HP istrinya ada tulisan beautiful. Wah ngamuk dia, kurang ajar ada orang yang goda istri saya. Langsung dia bangunkan istrinya, bangun, bangun. Ini siapa ini yang berani-berani tulis beautiful kepada kamu? Istrinya juga bingung, dia udah tidur saudara. Lalu dia lihat, lalu dia ngomong gini sama suaminya, kamu itu jangan nuduh sembarangan. Ini bukan beautiful, baterai full. Tahu nggak? Saya ini punya aplikasi. Kalau baterai lagi di charge itu full supaya nggak kelamaan, takutnya rusak, maka bunyi dia. Oh, sorry ya. Iya, sorry. Awas ya, jangan suka nuduh-nuduh katanya. Tapi akhirnya karena klarifikasi ini kesalahpahaman hilang. Saya percaya kita juga harus menjadi umat yang bertumbuh dewasa dengan bisa mengatasi perbedaan kesalahpahaman dengan kasih. Sekarang ciri kedua. Apa yang menjadi ciri dari jemaat yang bertumbuh rohaninya makin dewasa atau gereja yang juga makin bertumbuh di dalam Tuhan? Yang kedua adalah menghasilkan buah Injil. Ini saya baca dalam Kisah Rasul 11 tadi ayat 19 sampai 21. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Nah saudara sekalian, orang-orang yang percaya kepada Kristus tersebar kemana-mana. Karena apa? Mengalami penganiayaan. Tapi yang hebatnya, sementara mereka tersebar dan dianiaya, mereka tetap memberitakan Injil. Nah inilah ciri daripada orang Kristen sejati atau gereja yang sejati. Yaitu mereka tidak fokus pada masalah, tapi mereka fokus pada misi. Saya percaya misi adalah tugas gereja. Misi adalah tugas orang percaya yang sesungguhnya. Kita harus menjadi gereja yang memiliki misi yang jelas. Church with a mission. Dan misi kita adalah menjangkau jiwa-jiwa bagi Yesus agar mereka diselamatkan dan memuliakan Tuhan. Saudara, saya mau bilang gereja yang tidak memberitakan Injil dan hanya ngurusin masalah internal saja, ujung-ujungnya akan konflik, ujung-ujungnya akan ribut. Tapi kalau gereja itu pikirannya menjangkau jiwa, memenangkan jiwa, akibatnya gereja akan maju, akan sehati, akan kompak.
Yesus pernah berkata, gembala yang baik meninggalkan 99 domba di dalam kandang dan mencari satu domba yang terhilang di luar. Tapi kondisi zaman sekarang lebih parah daripada waktu Yesus mengungkapkannya. Karena yang di dalam kandang sekarang bukan 99 domba, cuma satu domba. Yang 99 itu terhilang di luar. Sehingga kita harus menjangkau yang belum percaya itu untuk datang kepada Tuhan. Nah saudara, di sini kita harus memiliki persamaan persepsi antara hamba Tuhan dan jemaat. Mesti sepakat. Karena saya pernah membaca ada sebuah survei. Yang pertanyaannya begini, gereja ada untuk apa? 90% pendeta menjawab gereja ada untuk melakukan perintah Tuhan. Tetapi ternyata menjawab pertanyaan yang sama. Untuk apa gereja ada? 90% jemaat menjawab gereja ada untuk memenuhi kebutuhan jemaat, memenuhi kebutuhan kami. Nah ini kan repot saudara. Gereja itu ada untuk apa? Demi diri saya atau supaya demi misi Allah terlaksana. Jangan sampai kita menjadi jemaat yang hanya menuntut haknya tapi tidak mau melakukan kewajibannya. Bukankah Yesus sebelum naik ke sorga dia telah memberikan perintah atau amanat agung? Dalam Matius 28 ayat 19 dia berkata, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Ini adalah perintah Tuhan untuk kita memuridkan bangsa-bangsa. Yang pertama tentu harus memperdengarkan berita Injil agar mereka bertobat dan kemudian mereka dibimbing menjadi murid Kristus yang dewasa. Dan saya mau katakan Injil itu bukan untuk kalangan sendiri. Injil itu tidak eksklusif dari kita, bagi kita, untuk kita, demi kita. Injil itu bukan hanya untuk orang Yahudi saja, tapi juga orang non-Yahudi. Orang Yunani dan bangsa yang lain harus mendengar kabar Injil. Karena misi harus diberitakan menjadi kesaksian kepada segala bangsa. Nah bersyukur di ayat 20 dan 21, orang percaya memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan bukan hanya kepada orang Yahudi tapi juga kepada orang Yunani. Dan bersyukurnya banyak orang-orang Yunani juga akhirnya percaya kepada Yesus Kristus. Nah jadi ini ciri jemaat yang bertumbuh, gereja yang bertumbuh, memberitakan Injil sehingga banyak orang diselamatkan. Gereja yang melakukan misi. Saya percaya gereja yang tidak menjangkau jiwa yang terhilang adalah gereja yang terhilang. Tapi kalau kita menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang, itulah cirinya kita mengalami pertumbuhan secara spiritual. Saudara, ayo beritakan Injil, kabar baik. Jangan suka ngomongin orang, jangan suka share kabar-kabar hoax. Tapi mari kita beritakan tentang Yesus. Nah, saya juga memperhatikan di dalam perikop ini bahwa pemberita Injil yang berkualitas akan menyebabkan tuaian lebih baik dan lebih banyak. Nah, saya baca di dalam ayat 22 dan 23. Jemaat di Yerusalem, jemaat awal itu mengutus seorang yang bernama Barnabas ke Antiokhia. Sehingga dengan kehadiran Barnabas, berita Injil makin berkembang karena pemberitanya punya sifat yang berkualitas. Punya karakter Kristus. Karena di ayat 24 dikatakan Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sehingga banyak orang dimenangkan. Nah Tuhan juga ingin agar kita bukan hanya memberi kesaksian, tetapi kita sendiri menjadi saksi. Sifat kita, karakter kita sesuai dengan apa yang kita wartakan. Saudara sekalian, jadi orang yang tumbuh rohaninya itu harus tekun membaca firman. Alkitab berkata iman itu timbul karena mendengarkan firman. Kalau kita baca firman, kita tahu target rohani yang kita harus kejar. Tetapi kita juga harus penuh dengan Roh Kudus. Karena tahu target saja kehendak Tuhan tanpa roket, tanpa power yaitu kuasa Roh Kudus, maka tidak mungkin kita bisa memenuhi firman itu. Tapi kalau Roh Kudus menguasai kita, kita bisa taat kepada firman. Akibatnya apa? Baik karakternya seperti Barnabas. Karena dia juga tentu mencontoh karakter daripada Yesus. Dan orang yang punya iman, orang yang penuh Roh Kudus, orang yang baik, karakter seperti Yesus, pasti Tuhan akan pakai untuk memenangkan jiwa. Saya ingat satu kali ada seorang ateis yang pernah bilang gini, saya nggak percaya bahwa Allah itu ada. Tapi seandainya Allah benar-benar ada, dan dia menjelma menjadi manusia seperti katanya orang Kristen, saya rasa dia adalah tetangga di sebelah rumah saya. Loh kenapa dia bilang gitu? Karena tetangganya
adalah seorang Kristen yang saleh, yang baik sekali saudara. Sampai akhirnya ateis ini bertobat karena apa? Melihat kesalehan daripada tetangganya itu. Inilah panggilan Tuhan dalam hidup kita. Kita bukan hanya bersaksi tapi menjadi saksi sehingga banyak orang diselamatkan. Nah, menarik sekali dalam Kisah Rasul 11 ayat 25 selanjutnya dikatakan, lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Jadi Barnabas ketika melayani di Antiokhia, banyak jiwa yang diselamatkan, kewalahan dia. Perlu mitra kerja. Maka kemudian Barnabas pergi ke Tarsus. Merekrut seorang murid yang dia bawa ke Antiokhia. Yang akhirnya murid ini ternyata lebih populer, lebih terkenal, lebih hebat dipakai Tuhan daripada Barnabas itu sendiri. Saudara tahu siapa namanya? Paulus. Penting sekali untuk kita menemukan orang yang berpotensi. Yang mungkin potensinya selama ini terpendam. Mengajak dia dalam pelayanan. Bahkan mendorong dia melakukan rancangan Allah yang besar dalam hidupnya. Maka hasilnya akan sangat dahsyat. Saudara sekalian, ditemukannya Paulus dengan karunia yang hebat oleh Barnabas. Inilah sesuatu yang luar biasa yang harus kita contoh. Kalau saya teliti dalam Alkitab ya. Saulus atau kemudian namanya menjadi Paulus setelah bertobat di Damsyik. Menurut Galatia 1 ayat 17 dan 18, dia mengatakan setelah itu dia pergi ke Arab, mungkin untuk mencari wajah Tuhan di sana, berdoa, atau membaca kitab suci, lalu dia balik kembali ke Damsyik. 3 tahun kemudian baru dia pergi ke Yerusalem. Dia nginep 15 hari di rumah Rasul Petrus. Nah, dan Kisah Rasul 9 ayat 27 menyatakan bahwa dia bisa diterima oleh orang-orang Kristen, terutama para rasul-rasul, karena ada Barnabas yang memperkenalkan Paulus kepada para rasul itu. Dan Paulus kemudian memberitakan Injil di Yerusalem, orang Yahudi mulai banyak yang bertobat, tapi beberapa malah ingin membunuh dia sehingga akhirnya dia pergi ke Tarsus. Kenapa Tarsus? Karena Tarsus itu adalah kota kelahirannya. Dan lama dia tinggal di Tarsus tanpa kabar berita. Galatia 2 ayat 2, di sana Paulus kemudian berkata, baru 14 tahun kemudian dia pergi lagi ke Yerusalem dengan Barnabas untuk membawa sumbangan dari jemaat Antiokhia bagi jemaat Yerusalem yang sedang mengalami bencana kelaparan. Jadi Paulus itu ada di Tarsus, kota kelahirannya, tanpa kabar 13 tahun lebih atau hampir 14 tahun. Tiba-tiba Barnabas menjemput Paulus. Dan kemudian Tuhan memakai Paulus menjadi rasul yang menanam banyak sekali gereja dan menulis hampir setengah kitab Perjanjian Baru. Kalau ada di antara Anda yang mungkin seperti Paulus, saudara sudah terima Yesus, sudah lahir baru, tapi belasan tahun rasanya ya hidup kerohanianmu biasa, pelayananmu biasa, dan mungkin kau berpikir, mungkin Tuhan sudah selesai dengan saya. Tidak ada rencana besar lagi yang Tuhan mau nyatakan dalam hidup saya. Saya mau katakan, tunggu dulu saudara. Paulus tinggal hampir 14 tahun di kota kelahirannya, di Tarsus, tanpa kabar apapun yang dicatat dalam Alkitab. Tetapi kemudian ada seorang yang diutus, yaitu Barnabas. And the rest is history. Paulus menjadi rasul yang sangat terkenal dan mempengaruhi kekristenan sampai hari ini. Tuhan masih punya rencana besar dalam hidup saudara. Tuhan mau memakai Anda untuk menjadi alat kemuliaannya. Biar engkau selalu siap sedia dan berkata, ini aku, utuslah aku. Dan saya juga mau katakan, jadilah orang seperti Barnabas. Yang bisa melihat potensi dalam diri seseorang yang masih terpendam. Dan mengajak dia masuk di dalam pelayanan. Saudara sekalian, kita perlu jadi orang seperti Barnabas yang memunculkan murid-murid rohani yang bahkan akhirnya lebih hebat dipakai Tuhan daripada kita. Tapi kita menjadi orang yang sungguh-sungguh masuk di dalam rancangan Allah karena melahirkan mutiara-mutiara hamba-hamba Tuhan yang dahsyat. Nah, jemaat Antiokhia kedatangan 2 orang hebat yaitu Barnabas dan Paulus. Sehingga di ayat 26 dicatat di Antiokhia lah para murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Artinya pengikut Kristus.
atau peniru teladan Kristus. Saudara, jadi ciri dari gereja yang bertumbuh adalah pertama, mengatasi konflik dengan kasih, tapi yang kedua adalah melakukan pemberitaan Injil atau menghasilkan buah Injil dalam kehidupan. Dan yang terakhir, yang ketiga, ciri daripada umat yang dewasa, bertumbuh rohaninya, atau bahkan gereja yang bertumbuh adalah melakukan pelayanan holistik. Itu saya baca dalam Kisah Rasul 11 ayat 27-30. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antioquia. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Hal itu mereka lakukan juga dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaraan Barnabas dan Saulus. Saya melihat di sini bahwa gereja itu maju dan bertumbuh ketika tidak mengizinkan perselisihan dan perpecahan terjadi. Tetapi sebaliknya kita menjadi berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Karena di ayat 28 dicatat Nabi Agabus menyampaikan nubuat bahwa dunia akan ditimpa kelaparan. Nah, ketika mereka mendengar hal itu, mereka tidak menjadi ketakutan, tetapi mereka melakukan tindakan. Di ayat 29, murid-murid mengumpulkan sumbangan dan mengirimkan bantuan ke Yerusalem melalui Barnabas dan Paulus. Jadi mereka adalah orang yang tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri. Walaupun mereka juga mengalami kesulitan karena dikatakan bahwa kelaparan akan menimpa seluruh dunia. Tetapi mereka tetap percaya penyediaan Tuhan dan mereka mau menolong orang-orang yang susah, yaitu jemaat mula-mula yang ada di Yerusalem. Dari sini saya melihat bahwa misi sejati itu sifatnya holistik. Menyangkut bukan hanya aspek rohania, khotbah misalnya, tapi juga menyangkut seluruh aspek dalam hidup kita. Melayani secara rohani tapi juga secara jasmani. Jemaat itu bertumbuh karena saling tolong-menolong. Bahkan di sini kita lihat orang non-Yahudi yang ada di Antioquia itu menolong orang-orang Yahudi yang ada di Yudea. Mereka menolong orang yang susah tanpa membedakan suku. Saudara, mereka hanya tahu bahwa pemberian kasih, perbuatan kasih yang nyata itu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Kita juga harus memiliki sikap itu. Di tengah kesulitan, percayalah Tuhan akan memeliharakan kehidupan saudara. Dia Yehova Jireh, Allah yang menyediakan segala keperluan kita. Tetapi kita juga harus memperhatikan kebutuhan orang lain. Hidup ini harus jadi berkat. Di tengah pandemi COVID-19 ini, kita harus melakukan sesuatu. Ketika pandemi mulai melanda Indonesia, saya sebagai Ketua Umum Sinode Gereja Betel Indonesia berdoa, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Maka Tuhan menggerakkan saya untuk mendorong seluruh badan pekerja daerah yang ada di 34 provinsi di seluruh Indonesia untuk terlibat dalam pelayanan masyarakat. Terlibat di dalam memberikan disinfektan kepada lingkungan, menyediakan alat pelindung diri, dan bantuan-bantuan kepada banyak rumah sakit. Jemaat juga saling memberikan sembako kepada orang yang membutuhkan, makan siang gratis, bahkan masyarakat luas tanpa memandang suku, agama, golongan, atau apapun. Kemudian kita melihat ada banyak hamba Tuhan yang di desa-desa gerejanya tutup, mereka tidak mendapatkan keuangan apapun. Lalu kemudian saya minta dicatat berapa banyak jumlahnya. Kira-kira 1.600 hamba Tuhan. Waduh, banyak sekali. Tapi kita melakukan fundraising, pengumpulan dana. Dan akhirnya kita bisa mensupport, mensantuni mereka 1.600 hamba Tuhan setiap bulan selama 6 bulan berturut-turut. Tuhan juga kemudian mendorong kita untuk membangunkan gereja-gereja di desa yang sudah sangat lapuk, sudah sangat jelek dalam proyek namanya Battle Project. Kita juga menyediakan perahu-perahu motor untuk melayani orang yang ada di pesisir sungai atau di pesisir pantai. Kita juga melakukan apa yang namanya Battle Sound and Music. Ada banyak gereja yang perlu dibangunkan suasana pujian penyembahan di tengah pandemi ini supaya mereka kuat di dalam iman dengan support alat-alat musik, sound system. Dan oleh anugerah Tuhan semasa pandemi ini GBI secara nasional bahkan di luar negeri bisa merintis 430 gereja baru
dan 307 pos PI lebih di seluruh Indonesia dan luar negeri. Saudara, kita perlu sehati menuntaskan amanat agung Yesus. Dengan apa? Melakukan pelayanan holistik. Sehingga di tengah kesulitan justru revival terjadi. Maukah engkau berkata, Tuhan, pakailah hidupku untuk menjadi alat kemuliaan. Aku menjadi orang Kristen yang rohaninya bertumbuh. Menjadi gereja yang makin maju di dalam Tuhan. Saya percaya, kalau ini menjadi kerinduan kita, Tuhan akan memakai kita untuk menjadi alatnya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Jadikan kami gereja yang sungguh-sungguh bertumbuh. Karena kami bisa mengatasi konflik dengan kasih. Karena kami bisa menghasilkan buah Injil, jiwa-jiwa yang diselamatkan. Karena kebaikan hati-Mu dan karena pemberitaan Injil yang kami sampaikan. Ya Tuhan, kami juga mau menjadi orang-orang Kristen yang melakukan pelayanan holistik. Pelayanan bukan hanya khotbah atau pelayanan rohani, tetapi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga mereka pun mengalami kasih Tuhan. Berkat atas kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sungguh Tuhan mengasihi jemaat Christ Cathedral. Dan Tuhan rindu supaya kita mengalami kuasanya secara maksimal. Adakah saudara yang belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu? Kalau itu saudara, ucapkan doa ini bersama-sama dengan saya. Tuhan Yesus, hari ini aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Jadilah Raja atas hidupku Tuhan. Hidupku tidak akan sama lagi karena Tuhan Yesus ada dalamku. Selamanya Kau Tuhanku, selamanya Kau Rajaku. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Kalau saudara sudah berdoa dan kita ucapkan bersama tadi, selamat datang di keluarga Tuhan. Gereja menyediakan resources untuk membantu saudara semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. So please scan the QR code on your screen or go to our website untuk lebih lagi tahu apa yang gereja sediakan buat saudara, supaya saudara bisa semakin mengenal siapa itu Tuhan Yesus dan kenapa dia datang ke dunia ini. Saya percaya saudara diberkati oleh firman Tuhan pada hari ini. Saya rindu saudara, kalau saudara belum subscribe to our YouTube channel, please do subscribe, follow us on social media, dan juga share service hari ini kepada orang-orang lain yang memerlukan kuasa Tuhan. Dan juga saudara, kalau saudara jemaat gereja lokal di gereja lain, please watch your local church service or go to your church, karena saya percaya Tuhan punya message yang penting buat saudara lewat gembala gereja lokal di mana saudara berada. Pada akhirnya kita akan tutup ibadah ini dengan menerima berkat Tuhan. Arahkan tangan saudara ke surga dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat rahmat dari Allah Bapa, kasih karunia pertolongan Allah Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh-Nya yang kudus menyertai kehidupanmu mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Thank you for participating at Christ Cathedral Online Service. Kita ketemu lagi minggu depan di jam yang sama, channel yang sama. God bless you.